terima kasih Bambang, Pak RT dan warga RW 2 serta pengurus Kampung Nagare. Terima kasih ini undangannya. Tentunya saya juga ke RW lain itu ya sama, saya misalkan ada niat itu saya juga tunggu dari RW yang lain. Ini RW 2 udah siap ya, alhamdulillah. Pada intinya memang saya tugasnya memang pemberdayaan masyarakat. Cuman ya kadang usulannya itu pelatihan itu ya ada yang jalan, ada yang tersendat gitu ya. Kebetulan kok yang ikan di RW 3 ini jalan terus dan bahkan berkembang. Nah, tentunya saya ya sedikit banyak ya karena sudah mulai terus progresnya naik terus, saya otomatis ngimbangi ya. Makanya sebetulnya dulu itu saya juga ada pertanyaan kok lalu Rani lebih sering ke RW 3 soalnya waktu saat di TNI waktu itu kira ingin ngelek mati arah-arah ini kok takoni ya. Ya alhamdulillah kita secara fondasi kampung udah lumayan, ditambah yang bisa memperkuat optimis kita itu kan kita tergabung di komunitas Nila Malang Raya ya. Itu karena mereka juga petani individu, mereka itu justru moyoi atau mendorong kita untuk memimpin petani-petani Nila Malang Raya, justru menjadi sandaran dan tumpuan ayo eksis gitu. Karena mereka selama ini pergerakan individu-individu, yaitu progres yang sampai dengan hari ini. Jadi di intern ya alhamdulillah sudah ada fondasinya kuat, baik dari segmen pembibitan, pembesaran, penjualan, pakan pun juga ada yang ngurus sendiri, insya Allah ada. Saya juga orang luar tuh juga beli pakan ke kita loh, padahal yang jual pakan ya banyak, cuman karena sudah terlanjur menjadi tumpuan ya akhirnya dibebankan ongkir ya belum aja. Itu sekilas pengamatan ke depan. Intinya saya siap menyambut niat baik pemberdayaan di wilayah. Kalau masalah dana ya memang saya jawab gampang, betul Pak Samuel nggak bohong, di grup memang saya jawab gampang itu soalnya loh, saya dulu memulai cuman modal berapa ikan, saya kira gede kayak gini ya. Maksudku di rasa optimis itu yang saya ini. Kalau dari anggaran bisa nanti usulkan pelatihan di kelurahan bisa, ke kota bisa. Terus untuk masalah sarpras saya sudah menyiapkan satu kolam saya untuk nanti dipinjamkan di sini, langsung dimulai aja nanti. Saya yakin kok nanti nanti berapa minggu, 1 minggu, 2 minggu ke depan tuh ada yang awalnya lihat dia, nanti aku tak nggak kolam dewi soalnya sudah terjadi. Itu selanjutnya saya mohon bantuan dari Kampung Nila untuk menambahkan ini saudara-saudara kita di RW 02. Monggo berapa dulu nanti ditambahin monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman hangat sudah diundang ke RW 2 ini. Kita sebagai mungkin yang sudah mengawali belajar ikan khususnya di Barang Kerasan, pertama sih di konteksnya ikan nila. Kalau lele, nah Kerasan ini sudah banyak yang ahlinya. Saya cuma flashback ke belakang aja, kenapa kok di awal kita memilih ikan nila. Karena informasi yang awal, karena kita pun juga awam sekali soal ikan ya, informasi yang kita dapat ikan nila itu tidak mudah mati,
cepat berkembang biak. Itu yang kita tangkap dari awal. Terus ya karena kita memang awam sebagai petani ikan ya, pilihan itu sangat cocok bagi kita yang sebagai pemula yang sama sekali tidak ada basic sebagai petani ikan, karena kita memilih ya sekolah sih nggak akan mengerti akan mana kan, ya itulah yang kita ambil waktu itu. Kenapa kok harus nila? Istilahnya berkembang, dan kita akhirnya dari teladan itu kita tidak mencari kelemahan nila, tapi selain itu apa kelebihan nila di situ. Yang kita cari bukan kelemahannya dulu, tapi kelebihan nila itu apa. Ternyata kita sering sharing, kita buka di Google, ternyata kebutuhan nila di Jawa Timur ini sangat besar. Yang bisa dicukupi cuma 40%, yang 60% itu ngambil dari Jawa Tengah. Nah itulah kenapa kita akhirnya serius untuk mengerjakan ini ke sektor bisnis. Untuk mencukupi 60 itu dengan lahan kita yang mungkin sangat terbatas, kita mau bikin kolam atau bikin tambak itu kita nggak punya lahan yang luas. Makanya Mas Dwi belajar lagi mencari sistem apa yang cocok di wilayah kita. Akhirnya kita memilih bioflok. Nah, mungkin itu gambaran kenapa kita memilih nila. Ya mungkin ada tambahan satu lagi, mungkin Saudari. sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kalau ke ini langsung aja. Kalau ke arah Kodaris itu memang kan membutuhkan beberapa titik kolam kan untuk menunjang Kodaris. Jadi kampung tematik itu syaratnya harus ada beberapa titik kolam kalau untuk nilai ya. Tapi kalau untuk wisata visual kan harus ada beberapa titik spot foto. Dan ini karena kita pakai nilai harus ada beberapa titik kolam. Untuk pusat senternya kemarin sebenarnya kita pakai tanah di Aset Kota, cuman karena masih peresmian Agustus, jadi kita masih proses sebenarnya. Terus kita berubah sentra ke warung yang Mas Samuel itu. Mungkin dari Kodaris itu Pak, mungkin belum ada cerita yang banyak karena masih peresmian Agustus, dan untuk kedepannya ini insya Allah ada event di akhir Agustus tanggal saya. Monggo kalau mungkin RW2 mau berkunjung ke sini, sedikit cerita dari Kodaris itu aja. Kedepannya kita masih semoga aja Jaselir berkembang untuk menambah titik-titik spot kolam, biar panennya juga semakin banyak. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dwi. Mungkin saya akan menambahkan sedikit terkait apa yang sudah dijelaskan Mas Agung sama Mas Adi. Jadi Mas Agung ini di internya sendiri lebih ke ketuanya Pokdakan kan. Pokdakan itu kelompok pembudidaya. Kalau Mas Adi di ketuanya Pokdakulis. Hanya pada waktu yang tadi diceritakan Mas Agung, karena lahan kita sempit, akhirnya kita memperdalam di sistem tank culture. Jadi tank culture itu kita tidak membutuhkan lahan luas, jadi kita sempit dengan bantuan alat-alat oksigen dan lain-lain seperti itu. Kita mencoba mendalami namanya sistem bioflok. Di sistem bioflok itu perbandingannya untuk perbandingan ikan itu 1:10 ini untuk konteks nila. Makanya tadi asumsinya kalau di kolam konvensional itu per meter kubiknya itu hanya bisa 10 ekor. Kalau di tank culture itu bisa sampai 100 ekor per kubik, jadi 10 kali lipat. Makanya dengan asumsi seperti itu kita tidak butuh lahan luas, sempit aja kita sudah bisa kan. Setelah kita lakukan juga ternyata hasilnya ikan pun panennya itu benar-benar beda dengan hasil konvensional. Lebih padat, terus dagingnya juga enak, katanya nggak ada unsur baru tanah. Nah, di cerita seperti itu kita akhirnya mengembangkan dari sisi bisnisnya. Jadi kalau kita pelajari untuk periode dalam 1 tahun, kalau gurami kan mungkin 1 tahunnya itu kan 1 kali periode. Kalau lele 1 tahunnya bisa 4 periode. Kalau nila asal kita
prosesnya benar itu insya Allah kalau ngejar 3 periode masih bisa, tapi sak biasa-biasa setahun pasti 2 kali. Nah memang saat ini kita sudah ada di titik di mana kita sudah ke tahap pengembangan untuk memperbanyak resource. Jadi justru memperbanyak resource itu sumber dayanya, petani yang nilai itu harus banyak. Karena apa, kejadian realnya kita saat ini justru malah kalau kita jual ecer, kita permintaan itu lebih banyak daripada panennya. Ya, saya tambahkan lagi, jadi untuk Pok Darwis itu memang karena memang kemarin kita mengawali di Lelir, ketika sudah ada beberapa titik saya langsung nyantornya ke Pok Darwis karena Pak Wali Kota itu sebetulnya tahun lalu ya, kalau nggak ada COVID itu tahun ini tuh sudah ada anggaran yang untuk satu kelurahan minimal satu Pok Darwis. Kalau yang sudah ada silakan pengembangan atau tambah, yang belum ada wajib ada ya wis dikai anggaran. Itu tapi perencanaan itu sebelum COVID. Sekarang ada COVID ternyata nggak dibahas lagi. Tapi alhamdulillah saya sendiri beban saya udah mulai berkurang karena saya udah pegang satu Pok Darwis. Memang Pok Darwis itu skalanya idealnya memang RW, tapi kalau kita kembali lagi ke zaman dulu ya, seperti disampaikan Bu Kepala Dinas Pariwisata, dulu Gubernur Basuki Sudirman itu pernah mencanangkan One Village One Product, satu desa satu produk. Nah, sebetulnya kalau ya ini bukan saya ya, sebetulnya dengan posisi sekarang Kampung Nila yang di Seleri ini sebagai tumpuannya petani-petani nila Malang Raya itu, yaitu tadi kita itu justru sekarang mau nyari resource-nya itu loh, nambah karena seperti kemarin permintaan 15 kilo untungnya di kolom-kolom di sasar-sasar di kolam ada permintaan di luar besar. Kita pengen jadi pemain nila di Malang. Kita itu pemain baru, tapi karena kita sudah dinilai berkelompok dalam satu kampung itu, orang lain tuh melihat, wah iki wis pondasinya wis kuat, aku manut awakmu ae, awakmu sing dadi pemimpin. Itu yang saya juga saya juga agak merinding juga loh. Justru orang-orang yang sudah 10 tahun, 5 tahun main ikan itu kok justru menaruh harapan di Kampung Nila ini sebagai yang terdepan memimpin mereka untuk bermain di kotanya sendiri. Jadi ini dari pembicaraan tadi kan bisa disimpulkan lebih bagusnya kita satu item nilai. Kalau saya simpulkan dari pembicaraan itu, karena kan dari awal kita kan mau boomingkan nilainya kan. Halo, hilirnya. Nah ini kita alternatif yang terbaik lah. Kita biar alternatif yang baik. Nah kita kan sebenarnya pengen gurame, tapi juga fleksibel ke nila. Nila pun juga bisa kita tanam juga, enggak harus idealis ke gurame. Menurut kita yang paling baik itu sebenarnya apa dengan menyikapi kondisi yang saat ini terjadi. Nah balik lagi ke cerita saya tadi, artinya sebenarnya kita itu sekarang sudah di titik dimana untuk memperbanyak resource, terus terang aja sumber dayanya petaninya untuk nandur nila itu sudah harus kita banyakin lagi. Teman-teman pemuda gimana? Kita sebenarnya dari pembicaraan tadi yaitu kesimpulannya lebih bagus kita itu ke nila. Gimana? Setuju ada ini? Biasa setuju. Soalnya gurame AWN. Iya, maksudnya Karena nilai cuma mau kesulitan AWN status. Saya juga hati-hati mau membawa ini ke RW lain, cuman saya juga itu loh, takut dikira menggiring karena memang ini ya ada bisnisnya, ada pemberdayaannya, ada ketahanan pangannya, tapi ketika ada gayung bersambut beneran ayo kita kuati. Kalau penjualan itu untuk kebutuhan di kota Malang Malang itu tinggi. Kemarin nyambung ke rumah makan ya sudah Pak, warung Sri. Itu pun kita maksudnya dalam arti ya maju mundur dalam arti apa ya?
karena memang stoknya masih sedikit, tandon tadi masih sedikit. Kalau misalkan jaringan tadi udah banyak, kita suplai hotel, restoran itu, rumah sakit ya, rumah sakit tinggi. Kebutuhan di Kota Malang kok emane kok sing nyuplai orang luar. Iya, iya. Itu yang